azab yang disegerakan itu apa, Ustaz? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada pintu-pintu dosa yang akan menyegerakan atau akan disegerakan untuk pelakunya hukuman di dunia. Hak Allah Subhanahu wa taala bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Enggak mesti kemudian di fisik kita, bisa di pasangan kita, bisa di anak kita, kesusahan demi kesusahan, musibah demi musibah. Tapi semuanya karena bekas dosa yang kita lakukan. Tapi yakinlah bahwasanya di saat yang sama ia perlu berdosa. Hadapi saja. Tapi introspeksi, ini karena dosa saya. Alhamdulillah sebagian jamaah, bahkan mungkin keluarga ulun juga, mereka merasa bahwasanya ada yang salah dengan cara kami mengais rizki. Kami dapatkan banyak, tapi keluar banyak untuk bayar ini, sakit itu, bayar itu. Keluar terus. Silakan introspeksi. Tapi ingat di saat yang sama ia adalah pelebur dosa. Yang jadi masalah kalau misalnya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia itu begitu panjang, begitu lama. Belum berikan suatu contoh. Di antara ada yang bercerita ke ulun langsung gitu ya. Bagaimana dulu dia, ceritakan gak ya? Pernah menggugurkan kandungan. Karena melakukannya di luar nikah. Dan dia tentunya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sehat, suaminya sehat, sudah cek, sehat, no problem. Sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya karunia anak. Ini pertanyaan besar. Perempuan sangat tahu sekali, jangankan 1-2 tahun. 1-2 bulan mesti ditanya, sudah hamilkah? Itu menyakitkan. Saya punya kakak perempuan, 3, adik perempuan 1. Saya tanya mereka langsung, gimana perasaanmu kalau 1-2 bulan setelah pernikahan ada yang nanya, sudah hamilkah belum? Belum. Menyakitkan dulu katanya. Apalagi sampai setahun, apalagi sampai 2 tahun, apalagi sampai bertahun-tahun padahal kitanya sehat. Kalau kita berbicara takdir selesai. Tapi seorang pasti kemudian dia menyambung titik-titiknya. Kenapa sampai seperti ini? Di antara bentuk bagaimana Allah SWT mengazab Anda. Agar Anda tahu bahwasanya dosa Anda kemarin luar biasa besar. Apa hak Anda kemudian sampai membunuhnya? Padahal gara-gara perbuatan Anda sendiri. Akhirnya bertahun-tahun. Tentunya tidak semua orang yang kemudian belum punya anak pasti dulu pernah menggugurkan, ya enggak. Ini satu cerita. Sebagai kemudian bahan introspeksi. Sangat mungkin itu adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anda merasakannya di sini. Enggak bisa Anda ceritakan. Tapi hadapi dengan kesabaran, tetap berusaha karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Mudah-mudahan kelak kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada yakni anak. Karena subhanallah anak itu jejak kita. Kita harus tinggalkan jejak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak, tinggalkan jejak dengan amal saleh. Kalau anak tidak, tinggalkan jejak dengan amal saleh. Amal saleh juga kurang, sedekah. Sedekah bagian dari amal saleh. Ilmu yang bermanfaat. Sebarkan ilmu. Tinggal me-reshare postingan seorang ustadz, akun dakwah. Karena mungkin di poin ini Anda tidak memiliki kesempatan padanya, tapi Anda kan bisa dakwah. Tapi Anda kan kemudian bisa beramal saleh. Tinggalkan jejak sebelum kita meninggal. Jadi azab itu luar biasa umumnya. Bisa pada perasaan dan itu sangat menyakitkan karena yang merasakannya Anda sendiri. Allah itu adil. Ketika dulu kita bermaksiat begitu banyak dan tidak pernah ada yang tahu maksiat tersebut kecuali kita, bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala, Anda merasa gelisah dan resahnya pun bertahun-tahun sendirian. Apalagi na'udzubillah seorang yang dosanya seperti yang kita sebutkan tadi. Setiap kali Anda didatangi suami Anda atau ketika dia laki-laki, setiap kali Anda mendatangi istri Anda, prakteknya pasti mirip. Bagaimana Anda tidak terngiang dengan dosa? Padahal sekarang sudah halal. Tapi prakteknya pasti mirip. Mau bagaimana? Hubungan intim suami istri, bagaimana memangnya?
Ya, pasti terngiang-ngiang. Apa itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Rasa yang gelisah terus. Tapi ingat ya, jangan sampai kemudian membuat kita akhirnya na'udzubillah kembali kepada dosa yang lama. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki selalu diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda seorang istri, berbaktilah pada suami. Kalau Anda seorang suami, bertanggung jawablah kepada istri. Yang lalu, ya sudahlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Semua kita pernah jadi orang yang bodoh. Hingga kemudian melakukan begitu banyak kebodohan, tapi konsekuensi dosanya bisa bertahun-tahun kita bayar. Seorang ustaz ternama, kita sebutkan saja misalnya Al-Ustaz Fadil Khalid Basalamah. Beliau sebutkan contoh. Terkadang seorang itu melakukan perbuatan tersebut hanya 5, 10 sampai setengah jam, tapi dia menanggung penyakitnya sampai mati. Ya. Zinanya seberapa lama memangnya nikmatnya? 5, 10, 15, 20, 25, 30 nyawa ajak ya, itu ajakan lah. 5, 10 setengah jam, 1 jam, setengah hari. Sebentar. Dan puluhan tahun Anda membayarnya. Ya, ikhwah kita pernah bercerita. Nggak usah jauh-jauh. Ya ini di Kalsel lah. Satu dosa yang dilakukan, jajan, sampai umur 65, dia menanggung penyakitnya. Ya Allah, mengerikan sekali jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini contoh satu dosa doang. Gimana kalau kemudian dosa-dosa yang tadi? Dosa membunuh misalnya. Mungkin na'udzubillah seorang pernah bunuh orang lain tapi tidak pernah terungkap kasusnya. Tapi Anda bukan serial killer ya. Pernah aja. Pernah. Silakan timbang kehidupan Anda sekarang. Anda kira semuanya tidak ada imbasnya? Ha? Ya. Orang yang Anda hilangkan nyawanya, keluarnya bingung kenapa kemudian ya mungkin anggota keluarga hilang entah kemana, padahal Anda membunuhnya, Anda melenyapkan mungkin jasadnya. Bertahun-tahun kemudian keluarganya tidak punya kejelasan. Kemudian Anda bertobat, Anda menjadi orang yang saleh. Tapi lihat bagaimana kehidupan Anda. Pasti Allah akan membalas, karena itu kezaliman. Allah pasti balas ketika dunia. Tapi syukur kalau di dunia dibalas. Tapi kalau soal seperti ini, itu berkaitan dengan anak Adam. Satu nyawa Anda hilangkan. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan seorang ulama salaf menyebutkan, ra'aitu athara ma'siyati fi ahli. Terkadang enggak di diri kita langsung. Saya melihat bekas maksiat saya ada di pasangan saya. Yang bermaksiat suaminya. Tapi kehidupannya anteng, santai, kerjaan lancar, rezeki lancar. Tapi biniknya, bejatnya luar biasa. Biniknya berani sama suami. Anaknya, nakalnya luar biasa. Anda kira nggak berimbas? Ha? Di keluarga Anda, Allah ingin mengingatkan. Maka, bertanggung jawablah dengan diri masing-masing. Ya, itulah azab. Wallahu a'lam bishawab.